Halo, halo. Halo. Selamat sore, kawan pajak Ya. KPP Madya 2 Jakarta Pusat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Sepertinya udah ada yang bergabung dengan kita. Kita mau bahas apa nih sore ini? Nah, sore ini kita mau sharing nih. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Desi. Saya penyuluh dari KPP Madya 2 Jakarta Pusat. Dan sore hari ini saya ditemani oleh dua rekan saya. Nah, ada dua cowok ganteng di kanan kiri saya nih. Boleh perkenalkan diri dulu nih. Halo, saya Yuli Ramadhani, saya penyuluh pajak di Madya 2 Jakarta Pusat. Ya, dan saya CP Wahyudi, saya juga sama di tim penyuluh KPP Madya 2 Jakarta Pusat. Ini biar lebih akrab panggilnya apa nih? Kak aja kali ya? Iya Kak. dong, masih muda semua kali ini. Kak CP, Kak Yuli, sama Kak Kali ya. sama Kak apa? Kak Desi. Kak Ya. Desi. Boleh, Oke, boleh. kita bertiga nih mau menyapa kawan pajak semua ya di sore hari ini. Cukup cerah tapi tadi agak mendung sih. Nah, cuacanya bagus lah hari ini. Jadi kita semangat ya hari ini. Jadi Semangat kita dong. mau memberikan informasi nih kepada kawan pajak yang sebenarnya ini udah umum ya dan udah sering banget kita dengar sebenarnya, tapi mungkin kita ada yang agak lupa-lupa atau misalnya ada yang kelewat gitu ya. Coba-coba, bentar Mas Cepi. Oke, gimana? Bentar Kak Cepi. Saya mau tanya, kira-kira dari kawan pajak yang sekarang sudah live, kira-kira tahu nggak ya, bisa nebak nggak ya, kita akan bahas apa sih sore hari ini? Ya. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan di WA Center KPP Madya 2 Jakarta Pusat. Wah, itu udah kalau dibikin statistik udah paling atas itu. Ya. The most Ada yang bisa wanted tebak nggak ya? Ada yang bisa tebak nggak ya? Boleh di komentar tuh dimasukkan apa yang kira-kira menurut kawan pajak nih paling happening lah boleh dibilang di KPP Madya 2 Jakarta Pusat. Nah, ya kayaknya tahu semua deh nih. Coba Kak Yuli Ramadhani bisa kasih clue-nya nggak kira-kira tentang apa nih? Yang pokoknya setiap bulan diterbitin sama waktu ini, wajib pajak kita lah. Setiap bulan harus dilaporin ya? Setiap bulan dilaporin. Terus kalau ada penjualan harus bikin. Kalau nggak itu. dilaporin kena denda nggak? Ya, kena. Ya. Terus kalau nggak bikin juga kena denda juga. Nah, itu. Jadi kaitannya sama jual beli barang Sama atau jual beli jasa barang. berarti nih ya. Pak. Jasa. Jadi Benar. kalau itu kan harus diterbitin apa gitu namanya kan? Oh iya gitu ya. Kalau nggak ada itu berarti transaksinya nanti nggak sah gitu ya atau apa gitu. Kawan pajak biasanya ngerasa gimana tuh? Kalau namanya di sesuatu Madya yang- 2 kan dia udah masuk Madya udah pasti. Ya, ada udah mau masuk Madya berarti udah pasti apa? Nah, kawan pajak barangkali udah atau langsung aja Langsung daripada aja nih, penasaran nih langsung kayaknya aja. nih ya. Dia bisa Sore, nebak bisa rasanya nebak mereka. nih. Ya, kita hari ini akan bahas tentang faktur Faktur pajak. pajak. Ya, ini Ya. pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan di WA Center Ya, kita. betul. Jadi kita mau bahas di sini. Jadi kawan pajak dari KPP Madya 2 Jakarta Pusat nggak perlu lagi WA, nanti mungkin bisa lihat siaran kita ini Iya, ini kan terdokumentasi terus ya di sini ya. Betul sekali. Jangan lupa di follow dulu dong. Iya kan? kan? Tapi kalau udah ini biasanya udah follow sih. Oh, udah follow. Kasih tahu temennya kalau gitu kak, ya kan biar Bener. makin banyak followernya. Maksudnya yang belum tahu nanti follow dulu, baru nanti dia bisa lihat kan gitu. Kita ngomongin faktur pajak dulu ya kan? Mm-mm. Oke, faktur pajak ini yang lagi banyak permasalahan ya, banyak bukan masalah sih, banyak ditanyakan tuh tanggal uploadnya. Nah itu gimana itu? Ini aturan dari mana dulu nih, dasarnya dulu nih. Ini mulai berlaku kapan? Mungkin bisa jelaskan dulu nih. Aturan yang terbaru di tahun ini nih sebenarnya kak, di awal tahun lah boleh dibilang ya kan. Nah terkait faktur pajak, kawan pajak kalau misalnya ada yang kelewat atau lupa atau belum tahu, kita ada aturan terbaru nih, diatur di peraturan Direktur Jenderal Pajak atau kita biasa sebut PER lah ya, PER 03 tahun 2022 yang mana setelah diubah dengan PER 11 ya, 11 tahun ya, 2022. PER 3 ini berlaku tanggal berapa kak? 1 April ya, masalah 1 April 2022, diperbaharui di PER 11 2022 tanggal 1 September 2022. Itu kalau nggak salah tarif 11% ya mulai ya. 11%, tarif baru. Kalau yang dulu 10%, sekarang 11%. Nah salah satunya itu perubahan Betul. kan? Salah satunya untuk mengatur
perubahan dari 10% menjadi 11% itu Ya, ada di mulai dari itu. Per 03. Tuh. Terus di uploadnya gimana tuh Kak Jabi? Upload fakturnya. Kok katanya banyak wajib pajak orang, saya nggak bisa upload nih Mbak, di reject. Nah itu banyak banget itu yang API kemarin kosong WA. berapa gitu? Nggak tahu tuh API kosong berapa, apa API asmara gitu juga nggak tahu ya. Iya, sebenarnya Tes kawan API ya. Iya, kawan pajak sebenarnya nih faktur ini seiring berlakunya Per 03 ini ada yang terbaru nih, versinya harus 32 dulu nih Kak. Oh benar. Jadi faktur kawan pajak sebagai diupdate informasi update-nya harus sampai versi 32 dulu. Kalau masih 30 atau 3.1 update dulu deh ke 32, baru habis itu bisa lancar tuh nerbitin fakturnya nanti gitu. Nah kalau ada masalah-masalah yang terjadi pada saat penerbitan faktur, nah itu biasanya tergantung kasusnya masing-masing. Itu apa aja Kak biasanya yang masalah-masalah di faktur tuh? Misalnya tadi tanggal Tanggalnya reject. melebihi dari yang seharusnya. Jadi sekarang maksimal tanggal 15. Oh gitu ya, ada diatur ya sekarang ya? Sekarang tanggal 15. Tanggal 15 berarti sekarang maksimal. 15 bulan berikutnya berarti kan? Bulan Misalkan berikutnya. ini sekarang bulan November sekarang. Berarti nanti 15 Desember. Oh ada. gitu ya, Ya, nggak boleh lewat ya. Nggak boleh lewat. Kalau lewat gimana Kak untuk yang November? Nanti misalnya kan 15 Desember, misalnya tanggal 16 Desember nih. Nggak bisa, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Masuk ke masa pajak berikutnya. Oh, dianggap berarti masa pajak berikutnya. Ya, dengan konsekuensi Dianggap telat. Telat, Telat. menerbitkan faktur pajak. Kenapa dianggap telat? Oh, soalnya transaksinya di November. Iya, transaksi November. Oh. Cuma faktur pajaknya masa Desember. Desember, jadi telat sebulan tuh ya nerbitin Iya. fakturnya. Ya, gitu ya kakak-kakak pajak semua, kakak-kakak kawan pajak yang sudah bergabung. Ya. Saya yakin sih kalau kawan pajak Media 2 Jakarta Ya. Pusat on time semua On time deh. semua. Atau kalau ada yang belum Disiplin tahu, semuanya. dicatat deh tuh tanggal 15 gitu ya. Tanggal 15. Kasih reminder ya tanggal 15 bulan berikutnya dan sampai kelewat. Tapi lebih baik begitu ada transaksi hari itu juga buat Langsung. Ya, faktur kan lebih enak gitu gitu ya. kan, biar nggak was-was juga. Biar ya udah tenang, oh udah Ya. bikin faktur nih gitu. Sesuai dengan transaksi yang terjadi. Betul, Karena betul. saat terutangnya apa? Faktur pajak ya seperti itu kan, saat terutangnya Ya. langsung dibuat faktur pajak. Tuh, saat terjadi transaksi itu udah terutang PPN, jadi faktur pajak udah bisa dibuatkan sebetulnya gitu kawan pajak. Terus apalagi tuh selain masalah tadi tanggal Ada lagi reject, nih, ada apalagi lagi. Ada tuh adanya. Biasanya nih ada tuh mereka sudah terlanjur buat nih, lalu baru sadar beberapa bulan kemudian, aduh ada yang ada yang keliru kelupaan, nih. salah. Oh, Ada salah. yang harus diganti nih nama barangnya. Oh, Nah, berarti harus bikin faktur Faktur pengganti. pengganti. Oh iya, bikin faktur pengganti masih bisa ya berarti faktur ya. pengganti. Caranya masih sama Gimana? kayak yang dulu nggak? Atau Gimana ada yang tuh, beda? Kak? Caranya sama, cuma Sama ya? tanggalnya ini yang jadi masalah. Oh, tanggal faktur Kebanyakan penggantinya. Iya, teman-teman pajak itu buat fakturnya tanggalnya sama dengan faktur normal. Oh, padahal digantinya sekarang. Ya, Oh. akhirnya reject lagi. Ya, ya. Udah kayak lagu kan? Reject. Iya, padahal harusnya kalau dibuat misalnya nih Kak, fakturnya normalnya tanggal April tuh. Mau diganti April. sekarang, berarti tanggal sekarang. Harus tanggal sekarang. Oh iya, gitu Kalau dari reject. kawan pajak. Nah, Kak, satu betul. lagi deh, satu lagi pertanyaannya. Itu kan kalau April kita masih pakai aturan per 3 nih. Iya. Kalau sekarang dirubah di sekarang bulan November sudah pakai aturan per 11. Nah, ini gimana ya? Ikut yang mana ya kita? Nah. Untuk penggantinya. Jadi kan per 03 tadi 1 April ya berlakunya kayak. Nah, per 11 tanggal 1 September 2022. Itu kan berarti ada masa transisi tuh daripada masa pajak April 2022 sampai dengan Agustus 2022. Kalau yang 1 September udah pakai yang baru. Ya. Nah, jadi kawan pajak berarti pada masa pajak April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu masih refer ke per 03. Oh, gitu. Karena kan belum diganti. Yang per Iya. 11 tadi kan berlaku 1 September berarti berlaku mulai masa pajak September gitu. Gitu aja. Jadi masa transisi tuh Kak, ada masa transisi 5 Berarti bulan. faktur pajak penggantinya pakai yang ngikutin Yang normalnya ya. normal. Cuman tanggalnya 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 tadi tanggal. misalkan dibuat dari hari ini gitu ya. Oh, gitu. Jangan sampai Oke, oke, ketuker oke. nih kawan pajak. Nah, ini karena kalau dibikin tanggal normal, misalnya tanggal 24 April, dia jadinya reject. Reject. Oh, karena tanggal maksimal uploadnya 15 Ya, bulan 15. berikutnya ya. Terus Kak? ada lagi nih Kak, biasanya yang kawan pajak suka nanya lewat WA centernya penyuluh nih. Kak, saya mau buat faktur pengganti kata dia gitu Ya. kan. Katanya tanggal 15 bulan berikutnya. Ini saya mau gantinya sekarang nih kayak tanggal 24 nih. Bisa nggak faktur pengganti dibuat tanggal 24 gitu katanya.
Gimana Kak? Kalau Bisa faktur aja pengganti? kalau itu. Kan faktur pengganti ya. Iya. Jadi kalau faktur pengganti nih kawan pajak nggak ada kaitannya sama Nggak tanggal ada. 15. Yang penting faktur normalnya udah terbit ya kan. Berarti faktur pengganti bisa diganti kapanpun gitu ya. Jadi begini, teman-teman pajak itu banyak salah tafsir bahwa batasnya udah tanggal 15. Iya. Setelah lewat tanggal 15 udah di-cut, udah nggak bisa benar-benar nggak bisa bikin. Gitu. Iya. Udah nggak bisa pembetulan, Betul. nggak bisa faktur pengganti. Betul. Nah, bukan begitu. Iya, iya. Jadi tanggal 15 itu batas untuk membuat faktur pajak normal. Normal, kawan pajak dicatat tuh ya normal ya. Garis bawah. Oh. Tapi kalau untuk faktur pajak pengganti boleh kapan aja, asalkan tanggal fakturnya Betul. tanggal sekarang. Tanggal sekarang. Bukan tanggal pas dibuat faktur normalnya. Iya. Kemudian yang tadi lagi tanggal 15 udah lewat tanggal 15, tapi masa pajak itu udah lewat juga. Betul. Bukan tidak bisa, Iya. bisa, tetap Iya. bisa dibuat faktur, Iya. tapi masa pajaknya menyesuaikan. Betul. Dengan konsekuensi Dianggap terlambat. dianggap tadi. terlambat tadi. Kenapa dianggap terlambat? Karena invoice sama faktur pajaknya beda bulannya tuh. Oh. Nah, konsekuensinya apa ya? Nanti paling ada implikasi di belakang nanti ya. Ya, nanti itu Urusannya sama AR-nya biasanya tuh ya. Kita nggak usah ngomongin di sini deh nanti shock juga nih kawan pajaknya kan. tapi insya Allah nggak terlambat. Moga-moga teman-teman Iyalah kawan pajak Masih Media 2 kita online percaya semua. lah. ada di Betul. mana. Lanjutannya nih Kak, kalau udah bikin faktur pajak pengganti, kita perlu pembetulan gak sih untuk SPT masa PPN-nya ini Oh, iya yang dong. lalu, yang normalnya dari Iya. yang normalnya ya maksudnya masanya kita pembetulannya itu di masa ketika faktur pajak normal itu dibuat atau di yang sekarang nih? Ya gimana Kak? Itu kan Maksudnya? kaitannya ke faktur pajak normal. Berarti harusnya SPT masa yang dulu juga ya. Iya. Dibetulkan juga dong. Jadi kan Berarti yang dibetulkan yang SPT normalnya tadi, misalnya tadi masa pajak April, fakturnya dibetulkan sekarang. Nah, berarti yang April dibetulin juga. gimana ya Kak Gitu. Yuri? ya Gimana? jadi kan itu apa pembetulannya karena pasti kodenya juga berubah kan. Iya. Misalkan 010 Betul. jadi 011, Iya. jadi ada perubahan kan. Betul. Terus kemudian mungkin ada perubahan alamat atau perubahan rupiah, Ya, kan jadi berubah. berubah. Jadi harus pembetulan. Betulan. Tetap harus Makanya nanti pembetulan. yang faktur misalnya faktur 010-nya jadi 0 gitu kan, 011, nah masuk di angka yang situ, yang Ya, faktur jadi, penggantinya. Pembetulan satu atau Betul. mungkin ada pembetulan kedua. seperti itu. Tapi diupayakan jangan banyak-banyak pembetulan karena kalau pajak capek pasti dibuatin laporan terus nanti kan. Jadi intinya setiap ada perubahan harus ada pembetulan. Harus ada pembetulan. Oh, gitu. Karena kan kayak diposting baru gitu kayak Iya, fakturnya benar. kan. Karena nanti kan datanya udah masuk ke kita. Betul. Datanya kan otomatis masuk ke server kantor pusat DJP. Nah, pasti kan terolah tuh. Nah, begitu masuk ke WP Faktur, teman-teman pasti udah Betul. familiar dengan WP Faktur. Betul. Di klik posting pasti berubah. Nah, Iya. mungkin nilainya tetap, tapi di situ daftarnya pasti berubah. Gitu. Nah ini Kak, aku juga mau nambahin, ini banyak kejadian nih kawan pajak. Misalnya tadi katakan kawan pajak sebagai penerbit faktur gitu ya, 010 gitu kan ya. Lalu buat faktur pengganti. Ya. Nah faktur penggantinya nggak dilaporin, padahal itu sebenarnya udah terposting. Nah kasihan nanti si lawan transaksinya. Iya, ada kejadian. Iya beberapa kan, banyak kejadian nggak ya? Begitu bikin di WP Faktur, bilang ke kita nih, Pak ini kok pajak masukan kita beda ya Beda. dengan yang di aplikasi yang Yang maksudnya muncul aplikasi ya. desktop ya. Betul. Di aplikasi desktop itu beda. Misalnya di aplikasi desktop nilainya 5 juta. Ya. Di WP Faktur kok 4 juta misalkan atau 5 Iya. juta. Ternyata karena ada tadi faktur pengganti. Nah itu ya. Merembet kemana-mana efeknya ya. itu efek domino. Efek domino. Sebaliknya juga kalau kawan pajak sebagai pembeli ya, jadi rugi tuh nanti. Betul. PM-nya jadi nggak boleh dikreditkan nanti kan Aduh. gitu. Dan reject bisanya ya. Reject bisa jadi. Dan jadi jangan sampai kejadian ya kawan Ya. pajak. Jadi harus diingat-ingat lagi kalau buat faktur pajak pengganti jangan lupa SPT masanya juga dibetulkan. Betul, ya. Apalagi nih Kak, kayaknya masih banyak nih yang perlu Masih kita bahas banyak nih masalahnya ya. Apalagi ya kita. Kalau yang itu gimana? Kalau di Media 2 banyaknya apa sih yang ke kawasan berikat tuh kayaknya tuh? Apa Kawasan sih? berikat, kawasan bebas. Nah, Oh, biasanya iya. nanyanya tuh nanya apa? Untuk alamatnya. Alamat. Oh. Karena biasanya kan nggak pusat semua. Oh iya, karena Kalau kan yang cabang bagaimana? Nah, kalau ke Betul. cabang. Jadi ada tuh nah masa transisi tadi Kak kembali Iya, tuh di iya. Per 03 gimana tuh waktu itu di Per 03? Kalau Per 03, selama dia terdaftar di Madya, maksudnya KPP Madya Iya. atau KPP di Kanwil khusus, Iya. seperti PMA dan lain-lain atau di wajib pajak besar, Besar. LTO dan lain sebagainya, Hmm. itu pakai alamat
pusat. Tapi Pakai- itu dulu ya. Kalau per pasar tiga pakai ya. alamat cabang sorry. Kalau itu. Pada saat per 03. Per 03, kita bicara per 03 ya Ya. yang lama. Tapi setelah ganti per 11 bukan masalah di Madia atau enggaknya, tapi di kawasan berikat atau kawasan bebas. Oh, gitu. Nah, itu tuh mungkin biar tahu. Jadi bahwa- lebih dispesifikasikan ya. Iya, benar. Yang itu gitu ya. Tapi untuk yang terdaftarnya di KPP Pratama, dia tetap dengan NPWP pusat. NPWP pusat. Jadi artinya gini kawan pajak, kalau di per 03 ketika perusahaan kawan pajak ini adalah pemusatan, misalnya di Madia 2 Jakarta Pusat, cabang perusahaannya kawan pajak itu ngirim misalnya ke kota lain, katakan ke Jawa Tengah deh, Semarang misalnya. Alamat pengirimannya alamat NPWP yang Semarang, tapi NPWP-nya NPWP pusat gitu Kak ya, waktu per 03 ya. Nah, tapi di per 11 itu khusus untuk yang kawasan berikat dan kawasan bebas Ya, saja. betul. Yang seperti itu. Jadi selain yang transaksinya kawasan bebas, kawasan berikat, semuanya NPWP dan alamatnya tetap Pusat. alamat pusat. Iya. Gitu kira-kira kawan pajak. Mungkin untuk membedakan aja kali ya, kalau barang itu dikirimnya ke kawasan bebas, Betul. barangnya dikirim ke kawasan berikat gitu kali ya. Betul, betul. Coba gitu ya. kita cek dulu deh. Ada Sekarang pertanyaan? Ada yang ngomong nggak sih? ya? Coba kita Di- penasaran di- banget deh kayaknya. Di IG ada pertanyaan nggak? Lumayan rame nih kayaknya nih ya. Ada yang kita coba. Coba kita Join. Kita lihat. coba cek. Banyak yang join sih, tapi kayaknya belum ada yang ini nih. Ada yang bertanya pertanyaan. nggak? Apa mau- Sambil ngobrol-ngobrol kita. Namanya IG live ya, kita boleh dong dikasih pertanyaan secara live biar kita Boleh, tanya jawabnya boleh. langsung nih di sini kawan pajak. Kita tunggu nih kali ada yang mau Nggak ada nanya. belum masih? Kayaknya belum sih Kak di sini. Ya udah. Yang join nambah terus tapi kayaknya belum. Oke, atau tambahin lagi deh apa deh informasi yang bisa kita tambahin di sini Kak Desi, Kak Yuli apa tuh? Tadi aja kawasan berikat tadi mana? Kawasan berikat tadi yang masalah alamat udah. Iya. Terus yang fakturnya kodenya berapa nih kalau ke kawasan Oh berikat? iya, kawasan bebas? banyak yang nanya nih. Jangan-jangan apakah 01? Apakah sama? Oh, bukan. Bukan ya. Kalau kawasan berikat atau kawasan bebas, kan teman-teman kawan pajak ini banyak yang transaksi dengan mungkin ada lawan transaksinya di Batam. Ya. Nah, itu masuk kawasan bebas tuh. Bebas. Kawasan bebas, maksudnya bukan bebas ngapa-ngapain ya, maksudnya kawasan bebas pajak gitu kan. Nah, Emang bebas ngapain sih Om? nah, ada lah pokoknya. Artinya dibebaskan dari pajak. Iya, gitu. karena di Batam gitu. Nah, itu Hmm. harus bikin faktur kodenya 070. Karena tidak dipungut. Tidak Nah, dipungut. Untuk jadi- membedakan jadi kodenya 070 ya. Ya, teman-teman ingat ya, kodenya 070 biar tidak dipungut, biar pajaknya jadi 0, PPN-nya tidak kena PPN. Iya, iya, Tapi iya. ada syarat-syaratnya. Cara bukan syaratnya, maksudnya cara Tata pembuatannya. caranya, ada Oke. caranya. Apa bisa langsung Kak? Misalnya kita mau transaksi nih, bikin Iya. faktur 070 bisa langsung nggak kayak 010? Apa Oh. ada dokumen lain dulu yang harus diurus apa gimana gitu? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa orang pajak. Ada dokumen Jadi, dulu ya. Ya, Ada pakai lagi. dokumen tambahan. Kemana Nah, ngurusnya tuh? Ke bea cukai. Oh, bea cukai. Tapi yang ngurus si pembeli. Oh, bukan sebagai penerbit ya. Iya, Pembeli. PPBJ, namanya PPBJ. Pertanyaan. Oh, ada Oke, pertanyaan. ada pertanyaan. Kita jeda dulu sebentar ya untuk PPBJ tadi. Kalau ada pertanyaan, kita Apa nih? jawab pertanyaan dulu. Bisa dibacain nggak? Oh, ada nih dari Monang underscore aja nih aku baca ini Monang, Kak ya. Monang. Per 11 tadi mulai berlaku kapan ya Kak ya? Tadi kayaknya udah pernah kita bahas tadi, Iya. sempat kita bahas ya. Oh, mungkin Tanggal- baru join kali. Oh iya, baru join. Join kali. Oke, Kak Monang nih boleh kita Monang, bilang ya. Monang. Jadi per 11 2022 kita ulang lagi berlakunya mulai 1 September 2022. Oh, 1 September ya. 1 September 2022 baru aja memang Kak di sana gitu. Berarti September, Oktober, Ya, jadi sebenarnya kenapa ceritanya ada per 11 gitu pengganti per 03. Nah, sebenarnya ini waktu per 03 diterbitkan atau mulai berlaku 1 April 2022 itu sempat ada kebingungan nih Kak di kawan Oh, pajak gitu. Jadi makanya di per 11 itu diatur lebih spesifik lagi tadi. Jadi khusus yang kawasan berikat dan kawasan bebas tadi gitu loh yang masalah alamat tadi gitu. Tadi ya. Tuh sebetulnya. Jadi kawan intinya pajak. kalau kawan pajak ada kirim barang atau dikirimin barang ke cabangnya, ya, berarti alamatnya alamat cabang ya. tuh. NPWP-nya tetap NPWP pusat. Betul. Misalkan kawan pajak itu ada di mungkin kantor utamanya pusatnya ada di bagian 2 di Ya. mungkin di
Gurusari, Ya. tapi punya cabang di kawasan berikat KBN Cakung. Nah nanti kalau mau kirim barang, misalkan dari Surabaya, langsung ke cabang, di sana punya cabang nih tapi punya cabang, dikirimnya langsung ke Cakung, alamatnya di faktur pajaknya alamat Cakung, tapi NPWP-nya tetap NPWP pusat yang 000 gitu. Tapi Kak, definisi cabang tadi berarti harus punya NPWP cabang ya? NPWP cabang, bukan cabang biasa. Bukan cuma kantor perwakilannya aja. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi dari siapa nih? Madia Mahira gitu ya. Kak Madia kali ya panggil Kak Mai lah, Mai. Oke, sore Kak katanya. Tolong jelaskan soal kode cap kawasan berikat kata dia. Apa tuh kode cap? Oh yang perlu sinkronisasi itu kali ya? Ini kan tadi belum selesai. Oh ini baru prolog ya tadi ya? Yang tadi yang kita PPBJ. PPBJ tadi kan dari jeda ke jeda. Dari bea cukai tadi? Ini antara kalau PPBJ itu untuk ke kawasan bebas. Nah, kita beralih ke kawasan berikat. Untuk kawasan berikat itu ke namanya SPPB. Nah, kemudian sebelumnya begitu dapat melawan transaksi mengurus dulu ke bea cukai, dapat SPPB, SPPB dikirim ke kita. Nah, kalau ini kawasan berikat ya, bukan kawasan bebas. Antara PPBJ atau SPPB tadi. Kalau PPBJ kawasan bebas, SPPB kawasan berikat. Nah, kita sekarang bicara karena ada pertanyaan tentang kawasan berikat, kita bicara tentang SPPB. SPPB dikirim ke teman-teman semua, dibuat faktur pajak 070, tapi sebelumnya kita sinkronisasi dulu, sinkronisasi cap dulu dari menu faktur, referensi, sinkronisasi cap, nanti dicari itu kode capnya berapa yang sesuai. Kawasan berikat. Kalau nggak salah PMK 41 itu berapa yang terakhir itu? Ya 41 ya. Nah itu sinkronisasi nanti masukkan password Innova dan lain-lain. Udah selesai tuh. Jadi sinkronisasi dulu tahap pertama. Pasti harus sinkronisasi dulu. Kalau nggak sinkronisasi nanti kode capnya tidak keluar. Nah itu yang kejadian banyak lah kita reject segala macam soalnya belum sinkronisasi. Biasanya kodenya ada di bawah tuh. Misalkan dibebaskan atau tidak pungut berdasarkan PP sekian, berdasarkan PMK sekian. Ada itu dan sebelah barcode di sana. Nah, oke, kita balik lagi. Jadi SPPB dapat SPPB, kemudian bikin faktur seperti biasa, dipilih kawasan berikat atau kawasan bebas, nanti dipilih kode capnya. Udah, tinggal dimasukin data-datanya, udah. Upload, pilih, jangan lupa pilih 070. Nah, itu yang penting. Untuk dua faktur itu kawasan bebas maupun kawasan berikat 070. Sama. Karena tidak dipungut. Cuma bedanya hanya tadi sinkronisasi tadi dulu ya. Seperti awal gitu. Sebentar Kak, aku tadi penasaran deh yang kalau misalnya kita udah dapat SPPB itu dikirim, itu dari mana sih SPPB itu? Yang dari bea cukai tadi? Iya. Oh, yang dari bea cukai. Tapi dari laman transaksi. Oh, si pembelinya. Misal di Batam nih. Di Batam pembeli. Dia yang ngurus ke bea cukainya, bukan kita, bukan dari wajib pajak yang penjual, bukan. Jadi biar si pembeli yang repot lah gitu ya. Ada yang repot. Ya dalam kata kutip ya gitu kan. Kayaknya udah banyak nih kita bahas ini kayaknya. Makin menarik nih kayaknya gitu. Iya kan. Kita perlu tambah sesi lagi nih mungkin. Pasti. Berikutnya. Tapi episode berikutnya tonton terus lah pokoknya ya di IG Live-nya Madia 2. Ini gimana nih, masih ada nggak kali ini Kak? Yang sebenarnya masih banyak, tapi banyak banget. Banyak banget ya. Banyak ini sambil menemani sore hari kalau ada sih sebenarnya. Biar nggak terlalu pusing lihatnya, terlalu banyak nanti bingung. Pelan-pelan aja. Peretat lah. Betul. Soalnya bayaran kita per episode. Jadi nanti insya Allah kita akan rutin ada IG. Jadi kawan pajak bisa bertanya langsung melalui IG Live. Nanti bisa nih yang kayak IPBK gimana? Itu episode terbaru tuh. Kita akan bahas nanti di session berikutnya. Untuk session kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Kak. Kita sudah selesai membahas tentang faktur pajak yang itu pun belum selesai. Masih banyak komanya ya. Ini belum titik, masih koma. Atau kalau kawan pajak nanti di episode berikutnya mau bahas apa, boleh nggak ngasih boleh ya. Boleh kan kali ya? Di WA boleh atau di DM juga boleh. DM aja ya. DM boleh. Kalau mau WA kemana Kak nomor WA-nya tuh?
atau DM aja dulu? Oh, DM aja. DM. Kita soalnya lebih ini ke DM ya. Iya, kalau karena untuk live masalah. IG. Jadi DM, Kak, kita mau tema ini dong, gitu. Biar Iya. kita juga tahu, gitu. Mungkin. Wajib pajak pengen tahu tentang apa sih, nanti kita Betul. akan Boleh dengarkan request. pendapat dari Betul. kawan pajak semuanya. Betul. Next time kita akan tampilkan sesuai dengan permohonan dari Betul. Ya, kawan temanya. pajak. Nanti semua. request paling banyak itu yang kita tampilkan lebih dulu Oh, iya kali gitu ya. dong, Betul. tentunya. Baik, semoga penjelasan Siap. dari kawan-kawan rekan-rekan dari penyuluh KPP Madi 2 Jakarta Pusat ini bisa memberikan pemikiran baru, bisa memberikan pencerahan baru untuk kawan pajak semuanya. Jadi besok-besok gak bingung lagi nih Iya, harus betul. bagaimana memperlakukan faktur pajaknya dengan aturan yang paling baru ini. Ini sebentar kan nih ada yang bilang lagi nih Kak Kori sama Kak Made nih katanya terima kasih semakin jelas Oke, ya. terima kasih. Narasumber. kembali. Kami juga terima kasih. Kami juga terima kasih. Ya, narasumbernya mantap kata F3 tuh ya kan. Wow, keren nih. Oke ya. Ya. Thank you ya. Baik, saya Desi. Dan saya Yuli. Saya Cepi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila mungkin dalam penyampaiannya ada yang kurang Ya. berkenan, ada Iya. salah-salah kata. Ya. Dan selamat menjalankan Selamat. aktivitas kembali ya, melanjutkan aktivitas kembali atau kalau yang sedang dalam perjalanan pulang kantor, Iya. Hati-hati di jalan. hati-hati di jalan, Semoga tetap selamat fokus. sampai Ya. Oke. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan kali ini. Amin. Baik, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Sampai jumpa lagi.